Seorang direktur bank kaya raya jatuh ke pelukan satpam sederhana. Dua dunia berbeda dipertemukan takdir, penuh ujian dan cibiran. Akankah cinta mereka bertahan? Tulis di komentar kota asal kalian, dan jangan lupa subscribe. Semoga Allah membalas dengan rezeki berkah, kesehatan, dan kebahagiaan bagi yang sudah subscribe. Amin. Nadine Sasmita duduk sendirian di ruang tamu rumah megahnya di kawasan elit Jakarta. Lampu kristal bergantung indah di langit-langit, namun kehangatan yang seharusnya terasa di rumah itu sudah lama menghilang. Sejak suaminya meninggal 5 tahun silam, rumah besar itu hanya menjadi saksi bisu kesepian. Setiap malam ia terbiasa menatap jendela kaca besar, melihat cahaya lampu kota yang berkelip jauh di luar sana. Di balik dinding kaca itu, ada dunia yang sibuk dan ramai. Tetapi Nadine merasakan kehampaan yang tak bisa ia isi dengan jabatan, harta, atau penghargaan. Telepon genggamnya berdering, sebuah notifikasi rapat mendadak untuk besok pagi. Ia mendesah pelan, lalu memejamkan mata. Jadwal padat, rapat penting, tumpukan dokumen, semua itu adalah bagian hidupnya sehari-hari sebagai direktur utama sebuah bank swasta terbesar. Dari luar, orang melihatnya sempurna, namun jauh di dalam hati, ia hanyalah seorang wanita yang merindukan kasih dan perhatian. Malam itu terasa panjang. Jam dinding berdetak lambat, dan suara hujan mulai turun di luar. Nadine menyalakan musik lembut, berharap hatinya lebih tenang. Namun rasa sepi kembali menjerat. Dalam diam, ia berbisik lirih, menanyakan pada dirinya sendiri sampai kapan ia harus terus bertahan dalam kesendirian ini. Tanpa ia sadari, esok hari akan menjadi awal dari sebuah perjalanan takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah pertemuan sederhana di lobi bank akan membuat hatinya bergetar kembali, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, hujan semalam masih meninggalkan genangan di jalan. Mobil hitam mewah Nadine meluncur perlahan memasuki halaman kantor pusat bank. Seperti biasa, beberapa petugas keamanan berdiri berjaga di depan pintu utama. Namun ada satu wajah baru yang menarik perhatiannya. Seorang satpam muda berdiri tegap, seragamnya rapi, dan senyum hangat menghiasi wajahnya setiap kali menyapa karyawan maupun nasabah yang datang. Nadine sempat menoleh sekilas saat berjalan menuju pintu, lalu mendengar sapaan ramah. "Selamat pagi, Ibu Direktur. Semoga hari ini menyenangkan." Nadine terdiam sepersekian detik. Jarang sekali ada satpam yang menyapanya dengan nada tulus seperti itu. Ia hanya membalas dengan anggukan singkat, namun di dalam hati muncul rasa aneh, seperti ada getaran kecil yang tak bisa dijelaskan. Hari itu berjalan padat. Rapat panjang, laporan keuangan yang harus ditelaah, hingga tekanan dari Dewan Komisaris membuat kepalanya terasa penuh. Saat jam istirahat tiba, ia memilih turun ke lobi untuk sekadar menghirup udara segar. Di sanalah ia kembali berpapasan dengan satpam yang sama. Nadine memperhatikan dari jauh. Satpam itu sedang menolong seorang nasabah tua yang kesulitan membawa tas berat. Ia membawakan barang itu dengan sabar, lalu memastikan wanita tua itu duduk nyaman sebelum pergi. Semua dilakukan tanpa pamrih, tanpa terlihat dibuat-buat. Entah mengapa, Nadine merasa dadanya menghangat. Ia tidak mengenal siapa satpam itu, bahkan tidak tahu namanya. Namun sikap tulusnya mengingatkan Nadine pada sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Sebuah perhatian kecil, sederhana, tetapi begitu berharga. Saat kembali ke ruangannya, Nadine mencoba menepis perasaan aneh itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya momen sepele, tidak lebih. Namun jauh di dalam hati, ia tahu hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada sesuatu yang baru mulai tumbuh, meski samar, di balik kesibukan dan kesepian hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa sedikit berbeda bagi Nadine. Setiap kali melewati lobi, matanya tanpa sadar mencari sosok satpam baru itu. Kini ia tahu namanya, Rangga Saputra, pria sederhana dengan sikap ramah yang selalu konsisten. Pagi itu, Nadine kembali berpapasan dengannya. Rangga menyapa dengan senyum yang sama, tulus dan hangat. "Selamat pagi, Bu Nadine. Semoga semua urusan Ibu dimudahkan hari ini." Sapaan itu sederhana, tetapi terasa menyentuh hati. Nadine hanya mengangguk singkat. Namun dalam benaknya ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang hampir tak dikenalnya mampu membuatnya merasa diperhatikan. Suatu sore,
Setelah rapat panjang yang menguras tenaga, Nadine turun ke lobi untuk pulang. Langkahnya terhenti ketika melihat Rangga sedang berbicara dengan seorang anak kecil yang menangis karena terpisah dari ibunya. Dengan sabar, Rangga berjongkok, menenangkan sang anak, lalu mengantarnya hingga bertemu kembali dengan sang ibu. Nadine yang menyaksikan dari jauh, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Ia tidak sekadar satpam, melainkan sosok yang memiliki hati penuh empati. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan Rangga masih melekat di benaknya. Bukan karena rupa atau seragam yang dikenakan, melainkan kehangatan sikap yang tulus. Nadine sadar, ia mulai menunggu momen-momen singkat di lobi hanya untuk melihat Rangga. Malam itu, di rumah mewahnya yang sepi, Nadine termenung lama. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan sesaat, hanya karena kesepian yang terlalu lama ia tanggung. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu sebuah benih halus telah tumbuh, perlahan tetapi pasti. Takdir mulai memainkan perannya, dan Nadine tak menyadari bahwa jalan hidupnya akan semakin terikat pada sosok sederhana bernama Rangga. Pagi itu, suasana kantor terasa tegang. Ada kabar bahwa audit internal menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan. Para manajer sibuk membicarakan isu tersebut dengan wajah cemas. Nadine, sebagai direktur utama, tentu menjadi pusat perhatian. Ia harus tampil tenang di depan semua orang, meski pikirannya kacau. Setelah rapat darurat, Nadine turun ke lobi untuk mengambil udara segar. Saat itu ia melihat Rangga sedang membantu seorang karyawan muda yang terjatuh karena terburu-buru. Ia menenangkan karyawan itu, memastikan tak ada luka serius, lalu memberinya semangat dengan senyum tulus. Adegan itu membuat hati Nadine bergetar. "Bu, apa ibu baik-baik saja?" Suara Rangga tiba-tiba terdengar saat ia berdiri di dekat pintu. Nadine sempat terkejut, tapi kemudian tersenyum tipis. "Hanya lelah. Banyak urusan yang harus dibereskan," jawabnya singkat. Rangga mengangguk sopan. "Semoga semua dipermudah, Bu. Kadang masalah berat bisa terasa lebih ringan kalau ada orang yang mau mendengar." Ucapan itu sederhana, namun menancap kuat di hati Nadine. Sudah lama tidak ada yang menanyakan kondisinya dengan tulus seperti itu. Selama ini orang hanya datang padanya untuk urusan pekerjaan, target, dan tekanan. Tapi Rangga berbeda, ia menanyakan kabar dengan kepedulian yang nyata. Sepanjang hari, kata-kata Rangga terus terngiang. Nadine mulai merasakan dilema yang semakin kuat. Sebagai direktur, ia tahu menjaga jarak adalah pilihan paling aman. Namun sebagai seorang wanita yang sudah lama merindukan kehangatan, hatinya justru semakin goyah. Malam itu, di balik jendela kaca rumah mewahnya, Nadine menatap langit Jakarta yang dipenuhi lampu kota. Ia menutup mata dan menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, sebuah rasa yang tak bisa ia cegah, meski ia tahu risikonya akan sangat besar. Hari-hari semakin berat bagi Nadine. Tekanan dari Dewan Komisaris kian tajam, berita tentang dugaan kejanggalan keuangan mulai berhembus keluar, bahkan beberapa media mulai menyorotinya. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap keputusan sekecil apapun dipertanyakan. Di tengah pusaran itu, kehadiran Rangga justru menjadi titik tenang yang tak pernah ia duga. Saat Nadine berjalan melewati lobi dengan wajah lelah, Rangga selalu menyapa dengan tatapan penuh empati. Kadang ia hanya berkata singkat, "Semangat, Bu. Semua badai pasti ada akhirnya." Ucapan sederhana itu selalu membuat dada Nadine terasa lebih ringan. Namun di balik kenyamanan itu, ia mulai dihantui kegelisahan baru. Apa jadinya jika orang-orang mengetahui bahwa ia merasa dekat dengan seorang satpam? Bagaimana citra seorang direktur utama bank besar bisa runtuh hanya karena gosip kecil? Suatu sore, setelah pulang rapat dengan wajah muram, Nadine memilih duduk sejenak di bangku dekat lobi. Rangga mendekat dengan hati-hati. "Ibu terlihat sangat lelah. Kalau boleh tahu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" katanya pelan. Nadine menatapnya sejenak, lalu menggeleng. "Tidak ada yang bisa membantu. Dunia saya berbeda dengan dunia kamu, Rangga." Rangga hanya tersenyum tipis, tidak tersinggung sedikitpun. "Mungkin berbeda, Bu. Tapi rasa peduli tidak butuh dunia yang sama." Kata-kata itu menghantam hati Nadine lebih keras daripada yang ia kira. Malam itu, ia gelisah di kamarnya sendiri.
Ia menimbang-nimbang antara menjaga reputasi yang selama ini ia bangun atau mengikuti suara hati yang mulai tumbuh semakin jelas. Di balik keraguan itu, Nadine tahu satu hal pasti. Semakin ia mencoba menjauh, semakin ia merasakan betapa pentingnya kehadiran Rangga dalam hidupnya. Kedekatan Nadine dan Rangga akhirnya mulai menjadi buah bibir. Beberapa karyawan diam-diam memperhatikan setiap interaksi kecil di lobi. Senyum singkat, sapaan hangat, atau sekadar tatapan mata yang tak bisa disembunyikan, semuanya cukup untuk memicu desas-desus. Suatu pagi, Nadine memasuki ruang kerjanya dan mendengar bisikan samar dari dua staf yang segera terdiam begitu ia lewat. Ia pura-pura tidak peduli, namun di dalam hati ia gelisah. Ia tahu, gosip kecil bisa menjadi besar, apalagi posisinya sebagai direktur utama. Siang itu, seorang kolega dekat menemuinya. "Nadine, hati-hati. Beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang hubunganmu dengan satpam baru itu. Jangan sampai reputasimu hancur hanya karena hal sepele." Kata-kata itu menusuk. Nadine tersenyum kaku, mencoba menepis, namun pikirannya kacau. Malamnya, ia termenung lama di balkon rumah. Bayangan Rangga hadir kembali. Tatapan matanya, cara ia peduli tanpa pamrih, membuat Nadine merasa hidup. Namun, ia sadar jalan di depannya tidak mudah. Esoknya, saat turun ke lobi, Nadine sengaja menahan diri. Ia hanya melangkah cepat tanpa menoleh, tanpa membalas sapaan Rangga. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat dari jauh bagaimana Rangga kembali membantu seorang nasabah lanjut usia yang kesulitan berjalan. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran, tanpa peduli siapa yang melihat. Dada Nadine kembali bergetar. Ia tahu gosip bisa menghancurkan segalanya, tetapi perasaan yang tumbuh semakin kuat itu sudah tidak bisa lagi ia pungkiri. Sejak saat itu, dilema Nadine makin besar. Antara melindungi reputasi atau merawat rasa yang mulai tumbuh, ia seperti berjalan di atas garis tipis yang bisa runtuh kapan saja. Hari itu ruang rapat dipenuhi ketegangan. Dewan Komisaris menekan Nadine dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang laporan keuangan yang dianggap janggal. Beberapa media sudah mulai menurunkan berita, dan namanya perlahan diseret dalam pusaran isu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sepulang rapat, langkah Nadine terasa berat. Ia menuruni tangga menuju lobi dengan wajah pucat. Saat itu Rangga berdiri di dekat pintu, memperhatikan dengan seksama. Begitu Nadine lewat, ia berkata pelan, "Bu Nadine, jangan lupa jaga diri. Semua badai ada waktunya reda." Kalimat sederhana itu membuat mata Nadine berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk singkat, lalu segera berlalu. Dalam mobilnya, air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh. Di saat semua orang menekannya, hanya satu orang yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat, seorang satpam bernama Rangga. Namun tekanan dari luar semakin menjadi-jadi. Beberapa kolega mulai menjauh, bahkan sahabat dekatnya menyarankan agar ia segera membersihkan citra, termasuk dengan cara menjaga jarak dari Rangga. "Kamu direktur, Din. Kamu tidak bisa terlihat dekat dengan bawahan, apalagi satpam. Orang akan memelintir cerita ini sesuka hati mereka," ucap sahabatnya. Malam itu, Nadine berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, seorang wanita sukses dengan segala simbol kekuasaan. Tetapi di balik semua itu, ia merasa rapuh dan sendirian. Di hatinya muncul pertanyaan yang semakin sulit ia abaikan, apa arti semua ini jika pada akhirnya ia tidak bahagia? Sementara itu, gosip di kantor kian meluas, dan tekanan dari komisaris semakin keras. Nadine mulai sadar, badai yang datang kali ini bukan hanya menguji karirnya, tapi juga hatinya. Pagi itu, Nadine masuk ke kantornya dengan langkah cepat. Seorang manajer menghampirinya, menyodorkan tumpukan koran. Judul-judul di halaman depan membuat napasnya tercekat. Isu penyalahgunaan dana bank semakin ramai dibicarakan, dan namanya terseret sebagai pusat sorotan. Sepanjang hari ia duduk di balik meja, membaca berulang kali setiap kalimat yang menuding dirinya. Ponselnya bergetar tanpa henti. Pesan dari komisaris dan investor menuntut klarifikasi segera. Nadine merasa seakan dinding yang selama ini melindungi reputasinya mulai retak. Saat pulang, ia kembali melewati lobi. Beberapa karyawan yang biasanya menyapanya kini hanya melirik cepat lalu menunduk. Udara terasa berbeda,
dingin dan penuh jarak. Nadine menundukkan kepala, menahan perasaan hancur. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara Rangga. "Bu Nadine," panggilnya pelan. Ia ragu sejenak, lalu menambahkan, "Apapun yang orang bilang, saya percaya ibu orang baik. Jangan biarkan kata-kata mereka membuat ibu jatuh." Nadine menoleh. Tatapan Rangga begitu jujur, seakan menembus seluruh lapisan dinding yang berusaha ia bangun. Nadine merasakan ada kekuatan baru yang mengalir hanya dari kalimat sederhana itu. Malam harinya, ia duduk di balkon rumahnya yang sepi. Lampu kota berkelip jauh, tapi hatinya semakin bimbang. Tekanan dari luar semakin menggila, gosip di dalam kantor makin liar, dan dirinya makin terikat oleh rasa yang tumbuh untuk Rangga. Ia tahu, cepat atau lambat ia harus memilih. Tetap mempertahankan status yang mulai rapuh, atau menyerah pada suara hati yang menuntunnya ke arah berbeda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadine berani membayangkan kemungkinan yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Meninggalkan semua yang ia punya demi sesuatu yang lebih tulus. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang makin mencekik. Media menurunkan berita hampir setiap pagi, menyorot wajah Nadine dengan judul-judul tajam. Investor mulai gelisah, rapat darurat diadakan hampir setiap malam. Nadine tampil tegar di hadapan semua orang, namun di balik pintu tertutup, ia mulai rapuh. Di kantor, gosip semakin liar. Beberapa staf berbisik setiap kali ia melintas, membicarakan kedekatannya dengan Rangga. Bahkan ada yang sengaja menyebarkan cerita bahwa Nadine sengaja menyembunyikan kelemahan manajemen dengan menjalin hubungan dengan bawahan. Tuduhan itu menusuk, membuatnya hampir tak mampu bernapas. Suatu sore, setelah menghadapi rapat panjang, Nadine turun ke lobi. Ia berjalan cepat, mencoba mengabaikan tatapan orang-orang. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih Rangga. "Bu, jangan biarkan mereka mengubah siapa ibu sebenarnya." Nadine menoleh. Tatapan Rangga begitu tulus, membuat dadanya bergetar. Untuk sesaat, semua beban terasa ringan. Tetapi kemudian ia sadar, justru kedekatan itu yang membuat gosip semakin parah. Dengan suara bergetar, Nadine berkata, "Rangga, mungkin lebih baik kamu menjaga jarak dariku. Aku tidak mau hidupmu ikut rusak karena aku." Rangga hanya menatap, lalu menjawab pelan, "Kalau hati sudah memilih, jarak tidak akan menghapuskan apapun." Malam itu, Nadine terjaga lama. Kata-kata Rangga menggema di kepalanya. Ia tahu api yang membakar gosip dan tekanan dari luar semakin besar, dan satu-satunya jalan keluar adalah mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Di tengah kegelapan, ia menggenggam erat kedua tangannya sendiri. Ia sadar, benteng yang selama ini ia pertahankan sudah diambang runtuh, dan saat runtuh nanti, tidak ada jalan untuk kembali. Pagi itu, udara di kantor terasa berbeda. Semua karyawan tampak menunggu sesuatu. Isu pengunduran diri Nadine sebagai direktur utama sudah beredar sejak semalam, namun belum ada kepastian. Tepat pukul 9, Nadine melangkah masuk ke ruang rapat besar dengan wajah tenang. Dewan komisaris, manajer, dan beberapa investor sudah duduk menatapnya penuh tanda tanya. Nadine berdiri di depan mereka, lalu membuka suara dengan nada mantap. "Saya telah memimpin perusahaan ini dengan sepenuh hati. Tapi kini saya sadar, ada hal yang lebih penting daripada jabatan dan reputasi. Mulai hari ini, saya menyatakan mengundurkan diri." Ruangan sontak hening. Beberapa orang terkejut, sebagian lain berbisik tak percaya. Nadine menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum tipis. Ada ketenangan di matanya, sesuatu yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah rapat itu, Nadine melangkah keluar dengan langkah ringan. Di lobi, Rangga berdiri seperti biasa. Namun kali ini, tatapan mereka berbeda. Nadine menghampiri, dan untuk pertama kalinya ia membiarkan dirinya tersenyum lepas di hadapan Rangga. "Aku sudah memilih jalanku," ucapnya pelan. Rangga hanya menunduk hormat, tetapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa haru. Malam harinya, Nadine berdiri di balkon rumah yang kini terasa tidak lagi sepi. Ia menatap bintang-bintang di langit Jakarta, lalu menghela napas panjang. Beban yang selama ini menindih bahunya seakan lenyap. Ia telah kehilangan jabatan dan status, tapi menemukan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan untuk mencintai dengan tulus.
Takdir akhirnya mempertemukannya dengan Rangga, pria sederhana yang mampu membuatnya merasa hidup kembali. Dan sejak hari itu, hidup Nadine tidak lagi berjalan di atas panggung megah, melainkan di jalan yang ia pilih sendiri, bersama seseorang yang membuatnya utuh. Hari-hari setelah pengunduran dirinya terasa begitu berbeda bagi Nadine. Tidak ada lagi rapat panjang, telepon berdering tanpa henti, atau tekanan dari komisaris. Awalnya ia merasa kosong, seolah kehilangan sebagian besar identitasnya. Namun perlahan, rasa itu digantikan oleh ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Nadine mulai menjalani rutinitas sederhana. Ia sering pergi ke pasar pagi hanya untuk merasakan suasana ramai yang dulu tak pernah ia hiraukan. Kadang ia duduk di sebuah kafe kecil, membaca buku tanpa gangguan. Dan di antara semua itu, Rangga selalu hadir, bukan lagi sebagai satpam yang berdiri di lobi, melainkan sebagai seseorang yang mengisi hari-harinya. Suatu sore, mereka berjalan di taman kota. Angin lembut berhembus, membawa aroma bunga yang bermekaran. Nadine tersenyum sambil menatap Rangga. Aku dulu terbiasa hidup dalam tekanan. Aku pikir kebahagiaan datang dari status dan harta. Tapi ternyata, hatiku baru tenang saat bersama kamu. Rangga menatapnya dengan mata teduh. Saya orang sederhana, Bu. Nadine. Saya tidak bisa memberi banyak. Nadine tersenyum lebih lebar. Kamu sudah memberi yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Ketulusan. Langkah mereka terus beriringan di bawah cahaya senja. Bagi Nadine, jalan baru ini penuh ketidakpastian, namun ia yakin inilah takdir yang dipilihkan untuknya. Bukan lagi hidup dalam sorotan lampu megah, melainkan kehidupan yang sederhana namun syarat makna. Dan di sanalah, seorang mantan direktur bank kaya raya, akhirnya menemukan pelukan hangat dari pria yang dulu hanya berdiri di lobi. Pelukan yang bukan sekadar kebetulan, melainkan jawaban dari takdir. Kabar kedekatan Nadine dan Rangga perlahan menyebar di lingkungan sekitar. Sebagian orang terkejut, bahkan ada yang mencibir. Bagaimana mungkin seorang mantan direktur bank yang pernah bergelimang kemewahan justru memilih bersama seorang satpam biasa? Namun Nadine sudah kebal terhadap penilaian orang lain. Yang ia tahu, hatinya menemukan rumahnya. Suatu pagi, Nadine memberanikan diri mengajak Rangga pulang ke rumah orang tuanya. Meski sederhana, rumah itu penuh kehangatan. Ibunya, yang sempat sakit, kini sudah jauh lebih sehat. Saat melihat Nadine datang bersama Rangga, sang ibu menatap lama pria itu, seolah mencoba membaca isi hatinya. Rangga menunduk sopan. Saya mungkin bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya berjanji akan selalu menjaga Nadine dengan segenap hati saya. Air mata mengalir di pipi sang ibu. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Nak, yang aku butuhkan bukanlah menantu kaya. Aku hanya ingin anakku bahagia. Kalau kebahagiaan itu ada pada dirimu, maka aku merestui kalian. Nadine menggenggam tangan ibunya erat. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menekan akhirnya terangkat. Hari itu, kesederhanaan rumah tua itu menjadi saksi awal restu. Tidak ada pesta gemerlap, tidak ada jamuan mewah. Hanya doa tulus dari seorang ibu dan dua hati yang siap menapaki jalan baru bersama. Bagi Nadine, ini adalah kebahagiaan yang nyata. Bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena ia akhirnya dipeluk oleh cinta yang paling jujur. Beberapa minggu setelah restu itu, Nadine dan Rangga mulai sering terlihat bersama. Mereka tidak lagi menyembunyikan hubungan, meski masih ada orang yang memandang sinis. Nadine yang dulu hidup di balik tembok tinggi rumah mewah, kini terbiasa berjalan kaki ke pasar bersama Rangga. Perbedaan itu begitu terasa, namun justru menghadirkan warna baru dalam hidupnya. Suatu sore, Rangga mengajak Nadine menghadiri acara kecil di pos ronda kampung tempat ia tinggal. Para tetangga berkumpul, anak-anak berlarian, aroma gorengan dan kopi hitam menambah suasana akrab. Nadine sedikit canggung, tapi Rangga menggenggam tangannya, menuntunnya menyapa satu persatu tetangga. Ini Nadine, kata Rangga dengan bangga, insya Allah, calon pendamping saya. Beberapa orang sempat terkejut. Namun ketika melihat keramahan Nadine yang tidak segan duduk di tikar sederhana, dan ikut membantu membagikan makanan, banyak yang akhirnya luluh. Di sisi lain, kabar ini juga sampai ke telinga rekan lama Nadine dari dunia bank. Ada yang menertawakan,
ada pula yang meremehkan. Seorang direktur jatuh ke pelukan satpam? Betapa ironis. Begitu bisik-bisik yang terdengar. Namun bagi Nadine, ironi itu tidak penting. Yang ia rasakan adalah ketenangan, sesuatu yang tidak pernah ia miliki meski dulu dikelilingi harta dan kemewahan. Malam itu, di tengah keramaian sederhana kampung, dua dunia yang berbeda akhirnya bertemu. Dunia Nadine yang penuh gemerlap masa lalu, dan dunia Rangga yang penuh ketulusan apa adanya. Mereka menyatu, tanpa perlu topeng, tanpa harus berpura-pura. Kebahagiaan Nadine dan Rangga tak selalu mulus. Setelah kabar hubungan mereka semakin terdengar luas, sebuah ujian datang tanpa diduga. Suatu siang, Nadine mendapat pesan dari mantan rekan bisnisnya bernama Adrian. Pria itu dulu sangat mengaguminya ketika ia masih menjabat sebagai direktur. Adrian menawarinya untuk kembali ke dunia perbankan, dengan posisi tinggi dan gaji besar. Namun syaratnya jelas, Nadine harus melepaskan Rangga yang dianggapnya tidak sepadan. Nadine termenung lama membaca pesan itu. Ada perasaan ragu sejenak, karena tawaran itu bisa mengembalikannya ke dunia yang dulu ia kuasai. Namun di sisi lain, ia ingat bagaimana dunia itu pernah menghancurkannya hingga jatuh sakit dan hampir kehilangan segalanya. Rangga menyadari kegelisahan Nadine. Malam harinya ia duduk bersama di teras rumah, ditemani lampu minyak yang temaram. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu, tapi aku tidak ingin jadi penghalang. Kalau kau mau kembali, aku tidak akan menahan, ucap Rangga dengan suara pelan. Nadine menatap mata Rangga, air matanya menetes. Aku sudah pernah punya segalanya, Rangga. Tapi aku tidak pernah sebahagia ini. Aku tidak butuh harta atau jabatan. Aku hanya butuh kau. Rangga terdiam, lalu menggenggam tangan Nadine erat. Dalam hatinya ia tahu, cinta mereka baru saja melewati ujian pertamanya. Sebuah ujian yang membuat ikatan di antara mereka semakin kuat. Di balik kesunyian malam itu, Nadine merasa yakin bahwa pilihannya tak salah. Cinta yang ia temukan bukanlah cinta yang lahir dari kepentingan, melainkan dari ketulusan yang tak ternilai. Beberapa hari setelah ujian itu terlewati, Rangga memberanikan diri melangkah lebih jauh. Dengan tabungan seadanya, ia membeli sebuah cincin perak sederhana di toko kecil dekat pasar. Cincin itu jauh dari kata mewah, bahkan mungkin tak sebanding dengan perhiasan yang dulu biasa dipakai Nadine. Namun bagi Rangga, cincin itu adalah lambang kesungguhan hatinya. Sore hari, Rangga mengajak Nadine berjalan ke taman kota yang rindang. Mereka duduk di bangku kayu tua, ditemani angin lembut dan suara anak-anak yang bermain kejar-kejaran. Rangga tampak gugup, tangannya bergetar saat mengeluarkan kotak kecil dari saku. Nadine, ucapnya pelan, aku tidak punya banyak. Tapi aku punya niat. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku selamanya. Nadine terkejut. Matanya berkaca-kaca melihat cincin sederhana yang ditawarkan Rangga. Bukan karena nilainya, melainkan karena ketulusan di baliknya. Ia mengangguk tanpa ragu, lalu membiarkan Rangga menyematkan cincin itu di jarinya. Di sekeliling mereka, seakan waktu berhenti. Tak ada tepuk tangan, tak ada musik meriah, hanya suara hati yang berbicara. Nadine merasakan sebuah kebahagiaan yang berbeda dari apapun yang pernah ia miliki. Momen itu menjadi awal perjalanan baru. Cincin sederhana itu kini menjadi pengikat, bukan hanya dua hati, tapi juga dua dunia yang berbeda. Nadine yakin, inilah takdir yang telah Allah tuliskan untuknya. Meski Nadine dan Rangga sudah bertunangan, jalan mereka tidak serta-merta mulus. Kabar itu sampai ke telinga keluarga besar Nadine di luar kota. Beberapa di antaranya langsung menentang. Bagi mereka, tidak masuk akal seorang perempuan berpendidikan tinggi, mantan direktur bank, justru memilih satpam biasa. Suatu sore, paman Nadine datang berkunjung. Dengan wajah serius, ia menatap Rangga dari ujung kepala hingga kaki. Kau yakin bisa membahagiakan Nadine? Kau hanya seorang satpam, hidupmu penuh keterbatasan. Nadine terbiasa dengan kemewahan. Apa kau bisa memberi itu semua? Rangga menunduk. Ucapan itu menancap tajam di hatinya. Namun sebelum ia sempat menjawab, Nadine berdiri dan menatap pamannya dengan mata berkaca-kaca. Paman, ucapnya tegas, aku pernah punya kemewahan. Tapi semua itu tidak menyelamatkanku dari kesepian, bahkan dari sakit.
Justru Rangga yang hadir ketika aku terpuruk. Ia tidak pernah meninggalkanku, meski aku bukan siapa-siapa lagi. Bukankah kebahagiaan tidak selalu diukur dari harta? Suasana menjadi hening. Paman Nadin terdiam, tak menyangka keponakannya berbicara sekuat itu. Rangga menatap Nadin dengan perasaan campur aduk, antara terharu dan merasa bersalah karena keraguan yang sempat muncul di hatinya. Hari itu mereka sadar, cinta mereka akan selalu berhadapan dengan ombak penolakan. Namun selama mereka tetap berdiri berdampingan, ombak itu tidak akan pernah mampu menenggelamkan mereka. Setelah kejadian dengan pamannya, Nadin semakin yakin dengan pilihannya. Namun di balik keteguhan itu, Rangga menyimpan luka yang jarang ia tunjukkan.